Dari sikap leluhur tua Lei Yao, Xuan Yuyu jelas merasakan keberanian Qin Yichen. Selain itu, Xuan Yuyu dapat yakin bahwa Sexier telah merasakannya dengan jelas. Meskipun situasi saat ini terlihat sangat berbahaya, jika Qin Yichen dapat mempertahankan periode waktu ini dan berhasil menerobos, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan di benua 10.000 etnis. Dan di masa tersulit ini, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk lebih dekat dengan Qin Yichen. Jika saat ini Anda bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan yang terakhir, mungkin balapan di belakang mereka juga akan sangat diuntungkan. Namun, ini taruhan besar. Jika taruhannya benar, akan ada situasi win-win, dan bahkan akan ada peluang untuk menggulingkan balapan level sovereign dan menggantinya. Namun, jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar akan terkubur oleh ras dan banyak orang di belakang Anda. Lei Senior, klan Xuan Yu saya ingin membantu Anda. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi ini. Setelah berhenti, Xuan Yuyu mengatupkan giginya, jantungnya mendatar, menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya menghadap Lei Qijin. Mendengar ini, mata leluhur tua Lei Yao sedikit membeku. Tampaknya tidak menyangka Xuan Yuyu akan membuat keputusan seperti itu. Perlombaan di belakang Xuan Yuyu tidak kuat. Itu hampir tidak dianggap sebagai ras puncak, dan itu adalah yang terlemah. Xuan Yuyu mewarisi harapan seluruh ras mereka. Keputusannya secara alami dapat mewakili ras mereka. Dalam keadaan normal, bergabungnya kekuatan seperti itu pada dasarnya tidak diperlukan untuk aliansi monster guntur, dan tidak berpengaruh. Tetapi ketika Xuan Yuyu berbicara, masih ada senyuman di wajah leluhur monster tua. Senyum. Dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan klan Xuan Yu, tapi dia tidak bisa dengan mudah mengabaikan pria super ganas yang berada di urutan kedua setelah Lion Rober di daftar 100 teratas. Meskipun di bawah lingkaran cahaya Qin Yichen, Xuan Yuyu tidak begitu mencolok. Tetapi leluhur tua, Lei Yao, tidak lupa bahwa ia berada di benua 10.000 etnis karena tantangan gila pria ini, yang menyebabkan banyak badai. Selain itu, tempat kedua dalam daftar 100 teratas membuktikan potensi tak terbatas dari Xuan Yuyu. Haha, selamat datang secara alami. Benar saja, ketika Xuan Yuyu membuka mulutnya, leluhur tua iblis guntur tertawa terbahak-bahak dan dia menjawab. Dengan sekutu yang begitu menjanjikan, mengapa Rezijin menolaknya? Tanda seru. Tanda seru. Kakak Xuan, kamu, melihat ekspresi keduanya, wajah Qin Yichen mau tidak mau terlihat canggung. Mengapa dia tidak tahu bahwa sikap keduanya terkait dengannya? Kalau tidak, apakah mereka akan mempertaruhkan ras mereka seperti permainan anak-anak? Saudara Qin, saya tidak punya niat untuk menahan diri. Aku hanya ingin melakukan bagianku untuk membayarmu itu saja. Lagi pula, kami semua telah menerima kebaikanmu di sana. Xuan Yuyu melambaikan tangannya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, Sexier juga tersenyum menawan. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Melihat seperti apa penampilan mereka, Qin Yichen tidak banyak bicara, tetapi dia juga diam-diam mengingat bantuan dari keduanya di dalam hatinya. Meskipun kekuatan di belakang mereka berdua tidak begitu kuat, atas nama Xuan Yuyu dan Sexier pasti akan menarik banyak kekuatan untuk bergabung. Ketika saatnya tiba, keluarga monster petir juga dapat menggunakan kecepatan paling cepat, menghancurkan kejahatan. Keluarga kekaisaran jahat, menjadi kekuatan tingkat penguasa baru. Dengan sekutu yang berdiri di belakangnya, tiang pinggangnya pasti akan menjadi lebih lurus. Selain itu, meskipun Xuan Yuyu dan Sexier menatap wajahnya dan ingin menyentuh cahaya, mampu berdiri teguh di sisi mereka saat ini juga berakhir dengan penderitaan mereka di surga kekaisaran. Di bawah kasih sayang. Qin teman kecil, kapan kamu akan pergi? Setelah beberapa saat, mata Rai Anyetor tertuju pada Qin Yichen dan bertanya. Setelah 3 hari, Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Meninggalkan monster guntur kali ini, dia tidak tahu seberapa mengerikan bahaya yang akan dia hadapi, jadi dia harus siap sepenuhnya. Dan, setelah beberapa hari istirahat, cederanya sebagian besar telah pulih, tetapi dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan kondisinya ke puncak. Teman kecil Qin tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Leluhur tua iblis guntur mengangguk, berkata. Dia tahu bahwa apa yang diputuskan Qin Yichen bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Pada saat ini, dia tidak menyimpan arti yang terakhir, tetapi ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya. Aku punya Laure untuk membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menolak. Dia langsung mengeluarkan daftar dan menyerahkannya kepada leluhur tua Lei Yao, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Bungkus padaku, dan suatu hari nanti, aku akan mengirim seseorang ke rumahmu. Leluhur tua Lei Yao melirik sedikit ke jawabannya. Meskipun ada banyak bahan obat langka di daftar bahan obat Qin Yichen, tidak sulit untuk mengumpulkannya dengan kekuatan aliansi monster guntur saat ini. Kalau begitu terima kasih banyak Rai sudah tua. Qin Yichen mengangguk. Segera setelah melengkungkan tangannya di beberapa pembangkit tenaga listrik teratas, dia berjalan keluar kuil guntur. Ngomong-ngomong, Lei Lao, Junior ingin kamu membantu.
Ketika dia berjalan ke gerbang kuil Dewa Petir, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba dia berbalik dan berbalik. Meskipun berbicara, selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah berhenti. Leluhur tua iblis guntur terkekeh dan menjawab dengan berani. Beberapa waktu lalu saya meminta saudara King Yu untuk membelikan saya sekumpulan ras manusia. Saya ingin tahu apakah Lei Lao dapat mengirim seseorang untuk mengawal mereka kembali ke ras manusia. Qin Yichen terkekeh, membuka mulut dan berkata, "Umat manusia," tanda seru. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik teratas di kuil guntur dan Xuan Yuyu semuanya sedikit berubah. Mereka telah lama mendengar bahwa Qin Yichen memiliki hubungan yang baik dengan ras manusia, tetapi mereka masih tidak menyangka bahwa yang terakhir akan membeli ras manusia di 10.000 benua, dan tidak menggunakannya, tetapi untuk mengirim mereka kembali ke tempat berkembang biak ras manusia. Hal semacam ini, jika Anda memberitahu orang lain, akan menyebabkan bencana besar bagi diri Anda sendiri. Lagi pula, ras manusia adalah semangat dari 10.000 hal, dan memakannya akan sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga listrik ras manapun. Meskipun ras manusia bukanlah musuh publik dari 10.000 keluarga, hanya sedikit ras yang mau melihat ras manusia menjadi lebih kuat. Pendekatan Qin Yichen tidak diragukan lagi merupakan tabu yang melanggar ras yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 benua etnis. Sekarang, untuk hal seperti itu, dia bahkan ingin membiarkan leluhur tua Lei Yao membantu. Qin Yichen memiliki pandangan yang baik tentang perubahan warna kulit di lobi, tetapi sama sekali tidak menunjukkan emosi aneh di wajahnya.